Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini Sabtu 12 Desember 2020 menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan bagi Mas Rio Aditya Pratama dan Mbak Nur Harsi Telasi. Anda sekarang jadi suami istri dengan adanya akad yang dijalani di gedung PDHI Yogyakarta. Mudah-mudahan terus langgeng. Dan kami doakan supaya menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Mas Rio dan Mbak Nur sudah masuk kehidupan yang baru, tidak menjomblo lagi. Lewat hubungan yang terjalin beberapa waktu, dibantu oleh Biro Jodoh Rumaiso. Alhamdulillah, sekarang sudah berdua, jalan pun bisa berdua, makan pun bisa bersama, tidur pun jadi bersama. Tidak seperti biasanya lagi di masa menyendiri. Suatu nikmat. Dan ingin kami sampaikan bahwasanya cukup satu ayat ini saja, namun ini jadi pelajaran berharga karena ini bekal yang luar biasa untuk menjalani rumah tangga, yaitu hikmah dan syukur. Saya bawakan satu ayat yaitu dalam surat Luqman, ayat ke-12. Mudah-mudahan Mbak Nur dan Mas Rio buka mushaf kemudian merenungkan ayat ini lagi. Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah," dan telah kami anugerahkan kepada Luqman al-Hakim, yaitu diberikan hikmah, anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa yang bersyukur maka dia telah bersyukur pada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu Maha Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Mbak Nur dan Mas Rio, coba lihat, perhatikan nasihat Luqman. Luqman ini orang hitam ya. Namun yang mengedepankannya dari kita itu adalah kesolehannya. Dan dia memberikan nasihat kepada putranya Tharon. Poin-poin luar biasa yang dia sebutkan dalam surat Luqman itu termaktub. Coba perhatikan nasihat ini baik-baik. Yang pertama, Allah anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Hikmah, ada ulama yang katakan pengertiannya itu adalah pemahaman. Ada juga yang mengatakan itu adalah nubuah atau kenabian. Tapi kesimpulan yang paling bagus, bagaimana kesimpulan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, yang namanya hikmah itu adalah ilmu dan amal soleh. Berarti, apa maksud dari nasihat ini? Maksud nasihatnya adalah hiasi diri dengan ilmu dan amal soleh. Masalah bisa terpecahkan, masalah bisa teruraikan kalau kita memiliki ilmu. Beda kalau kita tidak punya dasar ilmu agama sama sekali. Kita bingung ketika menghadapi problem. Suami ini bingung, saya jadi suami ini jadi apa nanti ya? Saya menjadi istri itu jadi apa ya? Dan kalau dia memiliki ilmu, dia tahu, oh saya suami mesti tanggung jawab. Allah perintahkan kepada saya sebagai suamiku, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti saya harus ajarkan agama pada istri saya. Kalau saya tidak bisa karena punya kemampuan terbatas, maka saya arahkan. Saya juga belajar, saya ajar istri juga, dan saya ajak istri untuk belajar agama di dalam majelis-majelis ilmu. Kalau memiliki keturunan, maka demikian juga diajarkan ilmu. Nah, ini dituntut di situ. Dan ilmu ini menguraikan masalah-masalah yang ada. Istri pahami juga ya, dia itu sebagai istri mesti patuh pada suami. Maka masalah akan teruraikan di situ. Kadang problem yang terjadi itu karena istri itu membangkang pada suaminya, tidak mau nurut pada suaminya. Bahkan kalau kita perhatikan ayat dan hadis, itu memerintahkan perkara remes ya. Mungkin sebagian wanita itu menganggap ini hal biasa ya, nggak usah turuti, nggak apa-apa lah. Seperti masalah misalnya hubungan intim, ketika suami itu mengajak harus menuruti, walaupun dia katakan saya ini bosan, saya ini capek, saya ini macam-macam. Selama punya kemampuan tetap dilayani, dan itu nantinya akan melanggengkan kecintaan yang ada antara suami istri. Kemudian jangan lupa untuk bersyukur pada Allah, bersyukur dengan keadaan saat ini, bersyukur dengan memiliki suami yang baik, bersyukur dengan memiliki istri yang soleha, bersyukur juga dengan memiliki keluarga yang terus mendukung, bersyukur juga dengan memiliki teman-teman yang terus menyupport. Dan sekarang teman-teman Anda saat ini semua mengucapkan selamat Anda, mereka itu menyetujui, mereka senang dengan keadaan Anda gitu. Bersyukurlah pada Allah. Dan yang namanya syukur itu adalah bil qalbi wal lisan wal jawari, kata Ibnu Taimiyah. Syukur itu adalah dengan hati, meyakini nikmat Allah, berarti dengan lisan kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, ucapan lisan ini. Dan dengan anggota badan. Maksudnya apa? Kata para ulama, bentuknya dengan melakukan ta'ah, ibadah, ketaatan. Maka bentuk syukurnya dari pernikahan ini apa? Jadikan ini sebagai ibadah, saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk sholat, saling mengingatkan untuk thalabul ilmi. Suami ketika lihat istrinya itu enggan memakai jilbab, dia itu ingatkan. Ketika keluar rumah auratnya itu terbuka, lebih-lebih dikerasin lagi istri itu.
diingatkan keras, walaupun mungkin dengan kalimat yang tetap halus santun. Kemudian istri juga melihat suami malas ke masjid, maka diingatkan. Ternyata ketika sudah nikah kok tahu suaminya itu sering masbuk, telat berjamaah, maka ingatkan lagi. Karena butuh untuk amar ma'ruf nahi munkar juga di dalam rumah tangga. Nah, ini baru bisa menjalani syariat-syariat dengan baik. Maka jadikan ini untuk menolong, untuk saling menolong, pemacu, pemotivasi dalam kita itu berumah tangga. Maka diingat tadi bentuk syukur adalah dengan kita meyakini nikmat ini datang dari Allah, kemudian kita ucapkan dalam lisan kita, alhamdulillah, lantas kita manfaatkan nikmat yang ada ini untuk taat pada Allah. Dan ingat, seorang disebut kufur asghar, kufur kecil, ketika seorang itu tidak mensyukuri nikmat dengan melakukan ketaatan, yaitu dia bermaksiat. Saling ingatkan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, sehingga jadi baik ketika menjalani rumah tangga ini. Nah, itu nasihat dari kami. Ingat, nasihat hikmah dan syukur ini perlu Anda perhatikan. Mungkin juga yang mendengar saat ini, yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun, mudah-mudahan juga bisa tarik manfaat. Kami doakan, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan saat senang, memberikan keberkahan juga ketika susah, dan mengumpulkan dalam keadaan baik. Dan mudah-mudahan terus bahagia dan saling menyupport dalam kebaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.